Anu itu ada 3 jaksa ditangkap gara-gara narkoba, tapi suamimu tidak ada di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Didapat selingkuh. Ada jaksa didapat. Dipermalukan di medsos. Didapat dia di rumah kos. Tapi suamiku, alhamdulillah suamiku tidak begitu. Ibu-ibu, hei, kau tahu kenapa suami sekarang banyak yang macam-macam? Tahu? Tahu? Karena kadang-kala istri juga servisnya tidak memadai. Coba beda itu, lihat kalau kita warung kopi, Pak, tuh bagusnya itu servisnya, pelayannya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Dek. Mau minum apa Pak Haji? Kopi. Kopinya rendah kalori, pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya rendah kalori atau yang biasa? Nah, sudah dicerahkan pakai 2 jari. Silahkan minum. Saya doakan bapak-bapak sehat walafiat. Itu pelayan di warung-warung kopi. Kalau ibu bikin kau, bikin kau sendiri. Kenapa kita bersyukur di tempat ini? Karena yang mengundang kita Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ulang tahun hari ini, tanggal 16 November. Saya belum lama ketemu beliau, belum 2 bulan. Saya pulang ceramah di bandara Balikpapan. Pak Ustadz, dibisik saya sama kameramenku. Pak Ustadz, Kepala Kejaksaan Tinggi mau ketemu sama Ustadz, mau foto. Ayo. Karena saya ini beda-beda tipis dengan beliau. Sama-sama kurus. Lincah itu kalau kurus daripada besar perut. Kalau kecil, lincah Pak. Iya toh. Saya akui, saya tidak gagah. Saya akui, saya tidak cakep. Lebih gagah itu Roger Danuarta. Lebih gagah itu siapa lagi itu, artis-artis semua gagah. Saya tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Semua kau foto sama saya toh. Selfie Pak Ustaz, selfie dulu. Itu ibu. Maka kita bersyukur. Kenapa? Karena ada pimpinan kejaksaan ngundang kita datang ke tempat ini dalam rangka ulang tahunnya. Kalau majelis taklim ngundang saya, kada kawa. Kenapa? Mahal jar pesawat. Ada kepala kejaksaan dan hebat fasilitasnya. Kasih pesawat dari bandara, ada polisinya, sampai dikasih hotel bintang 5. Kadangkala juga ada yang ngundang kita, diundang pakai motor tua, tidak ada stang kakinya satu, tak gantunglah kaki begini satu, kesian. Hujan lagi seperti ini, terpaksa satu mantel diduai. Letuk ni dek Pak Ustaz, cek depi letuk ni cek depi kasih lah, belum kada lagi 2 kali tikungan Ustaz. Lama benar, lawas banar. Basah semua baju. Sampailah di rumah kita hapsian, babusa-busa kali pae. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah. Salawatan panas-panas kita kadang-kadang kipas angin. Begitu pulang, ada bucuk-bucuk dinya. 35.000. Nah bila suaminya, sekekna ini masa 35.000 kau kasih tu Pak Imam, nah tinggalkan ke siang tokonya, datang doakan kau, nah tinggalkan anak istrinya, datang doakan berkabar kaya caramu ini rumah. Masa cuma 35.000 kau kasih? Apa dia bilang istrinya? Tambah di situ pisan 2 sisir.
Ketawa kok karena kau begitu semua. Alhamdulillah ada kepala kejaksaan ngundang kita dengar ceramah. Hebatnya ini bapak, beliau saya yakin tawadu. Tahu tawadu? Bukan tahu warna duit. Tawadu rendah hati. Mana buktinya? Biasanya kalau saya bikin acara, kalau kantor, Dasat Latif di kiri, kepala kantor di kanan. Ini tahu anda ada fotonya. Alhamdulillah baik ini bapak ini, luar biasa. Dan itu baik karena istrinya juga baik. Maju Pak Eko. Nah sekarang kita bersyukur beriman, bersyukur kita dapat hidayah, bersyukur kita dapat ampunan hari ini. Caranya sekarang pertanyaan, bagaimana cara bersyukur Ustaz? Ini saya mau bersyukur Ustaz, tapi bagaimana caranya? Menurut Nabi, kalau kalian mau bersyukur ada dua caranya. Tunggu dulu sebelum itu. Segala sesuatu yang kita mau dan Allah kasih namanya nikmat. Saya mau jadi kajari, Allah kasih, nikmat. Saya mau beli mobil, Allah kasih, nikmat. Tapi ada juga pemberian Allah, kita tidak mau tapi dikasih. Saya tidak mau jadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Tadinya kajari, tiba-tiba jadi staf ahli. Tidak ada yang mau toh, kena, namanya musibah. Tidak ada orang mau kena banjir rumahnya, semua mau baik rumahnya, terhindar dari bencana. Allah kasih, kena, namanya musibah. Kalau dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar. Pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur? Satu kata Nabi, bersyukur dengan cara apa? Bertasyakur. Makanya orang biasa bilang tasyakuran, artinya bersyukur. Bagaimana cara bersyukur tasyakur itu Ustaz? Yang pertama cara bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, tabrakan mobil yang tumpangi anakmu yang dari Balikpapan ke Bontang, tabrakan masuk jurang, tapi alhamdulillah anakmu baik-baik. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, itu ada 3 jaksa ditangkap gara-gara narkoba, tapi suamimu tidak ada di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, didapat selingkuh, ada jaksa didapat, dipermalukan di medsos, didapat dia di rumah kos, tapi suamiku, alhamdulillah suamiku tidak begitu. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan catatan ucapkan, jangan asal diucapkan, ucapkannya dengan cara yang baik, dan kalau bisa kasih dengar telinga. Karena ada biasa orang mengucapkan kata hamdalah tidak jelas. Wih, salam enakmu diterima jadi jasa, alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Pak DC ini capko, alhamdulillahi rabbil alamin. Wih, dikabulkan permohonanmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bebas dari tuntutan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasih baik ucapannya, kasih dengar telinga, dan usap dada. Coba praktekkan itu. Tapi kalau sujud syukur, biar tidak ada wudhu, langsung saja sujud. Di mana? Lapangan tenis boleh. Lagi main tenis, tung, lari, tung, tung. Wih, istrimu, alhamdulillah diterima PNS, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung sujud. Wih, suamimu kawin lagi. Salah. Ibu-ibu, kau tahu kenapa suami sekarang banyak yang macam-macam? Tahu? Karena kadang-kala istri juga servisnya tidak memadai. Coba beda itu, lihat kalau kita warung kopi Pak Toh, bagusnya itu servisnya, pelayannya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Dek. Mau minum apa Pak Haji? Kopi.
Kopinya rendah kalori, pakai gula atau tidak? Pakai gula. Gulanya rendah kalori atau yang biasa? Ayo, sudah dicerahkan pakai 2 jari. Silahkan minum. Saya doakan bapak-bapak sehat walafiat. Itu pelayan di warung-warung kopi. Kalau ibu bikin kau, bikin kau sendiri. Apa berani kau? Ada jaksa sini berani? Boleh bapak jaksa kawin lagi, boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Yang penting bapak mampu. Bukan cuma mampu lahir batin, tapi mampu dipecat. Berani, tepuk tangan ibu-ibu. Kalau cerita poligami jangan kasih spasi ibu-ibu. Nggak ada baiknya kita, Pak. Ibu-ibu, Al-Quran itu kan ada 4 tipe rumah tangga. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa itu? Siapa? Nabi Lut. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman, Fir'aun. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir, Abu Lahab. Yang keempat, istri beriman, suami beriman, Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu pilih mana? Ibrahim. Pas. Tapi ibu tahu Ibrahim 2 istrinya. Lah sudah bilang jangan Ustaz, Fir'aun saja. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, Nabi kumpul sahabat. Nabi bertanya, saudara-saudara sekalian, siapa yang paling tahu, yang paling menakjubkan imannya? Pulang bukan paling baik ya, paling mengherankan, mengagumkan. Sahabat bertanya, para malaikat ya Rasulullah. Nabi bilang bukan. Bagaimana malaikat tidak beriman kepada Allah? Mereka bertemu dengan Allah, mereka berdialog dengan Allah. Pantas kalau mereka beriman kepada Allah. Kalau begitu, Anda para nabi dan rasul. Nabi lalu berkata, ya bukan. Bagaimana kami nabi dan rasul tidak beriman kepada Allah? Kami menerima wahyu, ketemu dengan malaikat. Ya pantaslah kalau kami beriman kepada Allah. Kalau begitu kami ini sahabatmu ya Rasul, kamilah ini teman-temanmu ya Rasul. Nabi katakan tidak. Kenapa? Bagaimana kalian tidak beriman kepadaku? Bagaimana kalian tidak percaya kepadaku? Beriman kepada Allah. Kamu ketemu dengan saya, kamu melihat wahyu, kamu mendengar wahyu, kamu melihat mukjizat. Ya pantaslah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat bertanya, kalau begitu siapa yang menakjubkan imannya ya Rasul? Siapa yang paling mengagumkan imannya ya Rasul? Merekalah umat setelah kita ini. Setelah kalian semua, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah menerima wahyu, tidak pernah menerima mukjizat, tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah ketemu aku, tapi mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya hanya melalui dakwah-dakwah. Nah, kita lah ini semua. Maka kita bersyukur. Ada orang, Pak, istri Nabi, dia tidak beriman kepada Allah, istrinya Nabi Lut. Ada orang, bapak Nabi tidak dapat hidayah, kafir, menjadi pengkhianat, bapaknya Ibrahim alaihissalam. Ada orang anak Nabi, anak kandungnya Nabi, tidak dapat hidayah, melawan bapaknya dan melawan perintah Allah, anaknya Nabi Nuh. Ada orang pamannya Nabi, hidup sesama dengan Nabi, didoakan oleh Nabi, tidak beriman kepada Nabi, malah melawan Nabi, yaitu Abu Lahab. Alhamdulillah, kita bukan kemanakannya Nabi, bukan paman Nabi, bukan anak Nabi, bukan bapak Nabi, tidak pernah ketemu Nabi. Alhamdulillah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, alhamdulillah rabbil alamin. Wahai malaikat, polekega ko, dari mana ko bos? Malaikat bilang, baru saja pulang dari majelis di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Terus siapa-siapa ada di situ? Ada Dasat Latif, ada Kajati, ada Kajari Samarinda,
Kajari Balikpapan, Kajari Tenggarong, ada semua istrinya itu. Ada juga jaksa, ada juga pegawai honor, Satpol PP. Ada Satpol PP di sini? Pegawai honor? Ada? Pegawai honor. Nah, bilang Ustaz, tidak ada nama aku di K1, cari kau di K2. Tidak ada juga di K2 Ustaz, tapi kau cari di kakakmu, ada namamu di situ. Allah bertanya, siapa-siapa yang hadir di situ? Dasat Latif yang ceramah, ada Pak Polisi, ada tentara, disebut semua. Lalu Allah bertanya lagi, apa dia bikin? Mereka berzikir, memuji dan membesarkanmu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka membesarkanmu, mereka memujimu, mereka memuliakanmu ya Allah. Allah bertanya, apa mereka pernah melihat saya? Mereka mengagumi saya, memuliakan saya, pernah makna lihat itu yang hadir? Lalu malaikat menjawab, tentu tidak pernah ya Allah. Lalu Allah berfirman, hei, kau lihat itu hambaku yang ada di lapangan tenis. Mereka tidak pernah melihat saya, tidak pernah nampak di matanya mereka, tapi mereka sudah menyanjung dan memujiku. Bagaimana nanti ketika mereka ketemu langsung denganku? Lalu malaikat Allah lagi bertanya, apa yang mereka lakukan setelah berzikir? Ya Allah, mereka memohon kepadamu, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mereka berdoa kepadamu ya Allah agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Allah lagi bertanya, wahai malaikat, apa mereka sudah pernah masuk surga? Apa mereka pernah melihat surga? Apa mereka sudah nampak di matanya surga? Tentu tidak ya Allah. Kata Allah, kau lihat itu yang hadir di lapangan, yang hadir di majelis itu. Mereka belum pernah lihat surga, belum pernah merasakan surga. Mereka sudah minta masuk dalam surga, apatah lagi nanti kalau dia sudah lihat itu surga. Lalu apalagi yang diminta? Wahai malaikatku, mereka minta lagi apa? Lalu mereka meminta kepadamu ya Allah, ya Allah, jangan kau masukkan kami dari nerakamu, jauhkan kami dari api neraka. Allah bertanya lagi, malaikat, mereka menghindar api neraka, sudah pernah melihat api neraka? Sudah dia pernah rasakan api neraka? Lalu malaikat berkata, tidak ya Allah, kau lihat itu hebatnya orang di sana. Mereka belum pernah melihat api neraka, belum pernah merasakan api neraka. Mereka sudah minta, ya Allah, jauhkan, hindarkan kami api neraka, apalagi nanti kalau dia sudah lihat api neraka. Bapak Ibu, pernah rasakan api neraka? Pernah merasakan api neraka? Sebagai ilustrasi saja, itu api neraka kata Nabi 69 kali panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka. Itu api neraka kata Nabi diciptakan api 1000 tahun dipanasi, 1000 tahun. Itulah yang menjadi warna merah. Dipanasi lagi, dipanasi 1000 tahun. Akhirnya berubah warnanya menjadi biru. Itu yang api yang ada di kompor gas. Ibu-ibu tahu toh? Iya toh? Atau ibu tidak pernah memasak? Karena ibu-ibu sekarang malas, semua Grab, biar Lombok online juga. Gila kutu. Berdosa ke orang kalau begitu Ustaz. Semua dibelanja. Tidak berdosa ibu kalau suamimu ikhlas. Tapi kapan ibu tidak punya amal? Karena ibu tidak punya kegiatan. Bukankah pergi pasar beli cabai, langkah-langkah kaki pahala? Bukankah keringat ibu di tengah pasar pahala? Bukankah mencobek-cobek pahala? Bukankah memasak pahala? Kalau ibu terima beres, suamimu dapat pahala. Kenapa? Karena yang beli dari uang suami. Maka jangan malas. Yang kau ketawa serius ini. Itu perempuan sekarang malas sekali.
Coba ibu-ibu dulu tas 5 anaknya, 10 anaknya, bisa jadi kepala kejaksaan, bisa jadi hakim, bisa jadi tentara, bisa jadi polisi. Gajinya suaminya tidak jelas, tapi anaknya banyak, bisa jadi dididik. Kenapa? Ibu-ibu zaman dulu hebat. Sekarang ibu-ibu biar mau melahirkan, nah sesuaikan dengan tanggal yang cantik, tanggal 11 bulan 11. Beli kotawa piring karena tanggal cantik. Dia bilang istriku, beli apa-apa Ustaz karena tanggal cantik, tanggal 11 bulan cantik. Saya bilang paling cantik kalau saya kawin lagi. Salatullah, ayo sama-sama, ala toha Rasulillah, salatullah ala Yasin. Api pertama 1000 tahun dipanasi merah, warnanya perokok. Api kedua dipanasi biru, 1000 tahun dipanas lagi jadi biru. Dipanasi lagi 1000 tahun berubah menjadi putih. Ini yang ada biasa di tambang-tambang timah. Ada kan biasa api kita lihat Pak, tidak ada rasanya itu api, kok bisa dia potong itu besi? Itulah api jenis ketiga. Dipanasi lagi 1000 tahun menjadi warnanya hitam, itu api neraka. Dan kata Nabi, api yang paling ringan neraka, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, diletakkan kerikil neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Bapak Ibu masih ingat film G30 SPKI yang dicucuki rokok matanya? Kenapa Ibu? Kenapa? Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan kami dari api neraka. Kan doa yang diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lindungi kami dari panasnya api neraka. Allah berkata, malaikat, sudah pernah dirasakan api neraka? Sudah pernah dilihat api neraka? Tidak ya Allah. Kata Allah, kau lihat itu orang yang hadir di depannya dan saat latif. Mereka belum pernah rasakan api neraka, belum pernah melihat api neraka. Mereka sudah minta supaya tidak dimasukkan api neraka. Apalagi kalau dia sudah lihat sekarang. Memang sekarang kita bila alhamdulillah tidak merasakan api neraka, tapi yang kita rasakan adalah nerakanya rumah. Nerakanya rumah tangga. Ada orang yang cerewet istrinya, ada orang yang kasar suaminya, ada orang yang baik istrinya, suaminya yang kasar. Ada orang kasar suaminya, istrinya yang sabar. Ada lagi suaminya yang sabar, istrinya lagi yang ngeri. Iya toh? Lain kali kita bahas itu. Itulah makanya ketika itu kata Allah, hebat mereka, mereka memujiku, mereka minta dimasukkan surga, mereka minta dihindarkan dari api neraka, padahal mereka belum pernah melihat semua. Lalu Allah sampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, sini, semua malaikatku kumpul, ketahuilah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang hadir di tempat itu sebelum mereka meninggalkan tempatnya. Bayangkan, itulah sebabnya kalau datang kita majelis begini, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu sebabnya Allah kasih hadiah di majelis ini. Begitu Bapak selesai majelis, belum tinggalkan tempat duduknya, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Masya Allah, ada orang Pak nggak cakar-cakar Pak, cakar seluruh badannya, teriak sakit tapi nggak cakar terus, sakit tapi nggak cakar seluruh badannya, lalu dia makan bangkai orang mati di depan. Nabi bertanya, Jibril, bodoh betul itu, dia tahu sakit kok dia
umatmu yang suka cerita kejelekannya orang. Masuk di sini yang suka wartawan infotainment, yang suka cerita kejelekannya orang. Itu masuk di sini siapa? Masuk di sini apa? Lawan-lawan politik yang mau jadi bupati, mau jadi anggota DPR, mau jadi pejabat, yang jelek-jelekkan lawan musuhnya. Ayat sedikit, dia cakar-cakar seluruh badannya nanti. Tidakkah agama mengajarkan kita jangan kau ungkap aib sesama manusia supaya Allah pun menutup aib dan kesukaan. Jangan, Bu, ini penyakitnya ibu-ibu ini. Di kalau ada ajak tergosip, lebih baik kita bilang astagfirullah, jangan saya deh, jangan kita urus kejelekannya orang, belum tentu saya lebih baik dari dia. Aman nih, bisa kira-kira Bu? Bisa? Gimana mau bisa kita gampang dipancing? Jangan beda, iya, begitu nekat itu. Padahal tak tahu urusan. Jangan kita termasuk kita mau pilih pemimpin, mau pilih menantu, mau pilih ipar, mau pilih kepala dinas. Jangan pilih orang yang suka cerita-cerita orang. Di Amerika sekolah dengan dia, oh gampang. Tak pernah dibayangkan dulu zaman-zamannya wali kota SD, orang menelpon Pak Gua dipegang, pegang di sini di telinga, pegang di sini baru berputar. Halo, 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 halo. Coba, tak pernah dibayangkan orang berbicara mamanya satu di Amerika, orang tuanya di Maroko tidak ada kabelnya. Dulu tak ada dibayangkan itu. Waktu meninggal Khadijah sekali Nabi sampai pun pernah Nabi bersabda, dengar baik-baik itu. Kalau ibu, Nabi bersabda, barang siapa seorang wanita meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka percayalah itu ibu calon penghuni surga. Saya ulangi, kalau seorang istri meninggal, suaminya berduka terus mengenang kebaikannya istrinya, itu perempuan calon penghuni surga. Contoh, besok-besok meninggal ibu, langsung dia bilang suami, Tuhan, kenapa meninggal ini suami istri? Kalau ku sayangnya, meskipun dia gendut tapi ku sayang juga. Tapi usaha keluar maka kasih nama sidak mati. Nah, itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu istrinya meninggal, masuk suaminya kamar berteriak, merdeka! Ini janganlah itu. Malaikat yang datang jemput Nabi 4 dipimpin langsung oleh komandannya, malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Allah berfirman, Jibril, turun kau jemput kekasihku Muhammad, saya mau bawa pergi hidup dia, saya kasih dia hadiah. Jemput kekasihku Muhammad, saya mau hidup dia, langsung ketemu Allah. Apa tidak bahagia Pak? Ketemu saja saya wali kota pagi-pagi, saya langsung alhamdulillah berangkat sini. Kita ketemu saja pejabat, langsung kita foto, upload semua di Facebook. Impact ketemu Allah.
turun malaikat Jibril 4. Waktu itu Jibril Rasul lagi bareng-bareng. Jibril lapor. Muhammad berkata, ya, saya diperintah Allah untuk menjemput kamu. Kemana? Saya juga tidak tahu, yang penting suruh menjemput kamu. Langsung Nabi berkata, laksanakan. Siap. Lanjutkan. Pak Yudas lanjutkannya. Naiklah Nabi ke atas Burak. Dibawa udara dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kendaraan Burak. Itu kecepatan Burak menurut hadis, di mana Nabi tertuju matanya terakhir, di situ sampai kakinya Burak. Jadi kalau misalnya Nabi lihat jenis untung, sampai lagi jenis untung. Nah lihat lagi takala, sampai lagi takala. Nah lihat lagi toraja, sampai lagi toraja. Kecepatannya itu Burak melebihi kecepatan cahaya. Naikkan, mulai dari perjalanan. Bertanya lagi mahasiswa Yunus yang pintar, Ustaz, Nabi kan mau ke langit. Iya. Kenapa lagi mesti ke Masjidil Aqsa? Kan bisa itu dari Makkah langsung naik ke langit. Boros anggaran. Ini yang banyak kantor-kantor pejabat. Ada SPJ, tidak ada perjalanan. Dosa juga. Itu tanda tangan. Sopir juga bertanda tangan. Dapat juga dosanya. Dapat dosa, tidak dapat honor. Kasihan yang kita ini nak buang. Kenapa sih mesti ke Palestina? Kan boros. Namanya kita ke Makkah ke langit. Dari Makkah juga bisa ke langit. Allah jawab dalam ayat berikutnya, liduriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Beda kita kekuasaan Allah Ta'ala. Allah ingin berikan pelajaran buat kita. Nabi diberikan perumpamaan. Allah lihatkan apa dari kami. Satu, begitu Nabi naik Burak, ada api makin dekat membesar, makin dekat membesar, makin dekat makin besar. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu Jibril? Tiga ya Jibril. Jibril menjawab, itu setan, iblis yang ingin menghambat perjalanan. Itu iblis yang ingin mengagalkan niat baik. Lalu Nabi bertanya, bagaimana cara melawannya? Jibril menjawab, tembak dia bukan dengan bazooka, tembak dia bukan dengan senjata otomatis. Bagaimana cara tembaknya? Tidak perlu peluru, tidak perlu senjata. Bagaimana cara tembaknya? Tembak melalui mulutmu dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Oh, lari setan, dekat lagi, tembak lagi, datang lagi, tembak lagi. Makanya Bapak sekalian, pelajaran pertama dari Isra Mi'raj di tempat ini, begitu ada kegiatan yang mencoba menghalangi kita, maka tembak lagi dengan kalimat istighfar. Siapa yang kita tembak? Setan. Ketika Bapak mau berbuat baik, setan kepanasan. Hayya 'alas shalah. Setan tunggu. Mati, nampak ya? Puasa belum di kamar. Setan itu gimana caranya? Istighfar. Tiba-tiba datang di kantor SPG, cewek-cewek cantik, buka pintu. Setan mulai dari jadian kok sambut dengan baik tangannya. Setan mana dia? Gimana cara melawannya? Tembak dengan istighfar. Astagfirullah. Tiba-tiba kita duduk di jalan, lewat cewek, kelihatan pahanya. Tidak, bukan alhamdulillah. Pertama kalau dilihat pertama dilihat itu rezeki, kata Allah, kata Nabi, rezeki. Bagaimana caranya? Subhanallah.
keindahan. Sudah itu masih dilihat, astagfirullah, wali kapan dah? Jangan begini, astagfirullah. Pelajaran pertama, tembak dengan istighfar. Berdosa istighfar, istighfar terus. Udah, ada fitnah kita istighfar, ada menyerang kita istighfar. Biar Allah yang wakili kita melawan dia. Kalau Allah yang lawan, Pak, yang makin kasih masuk penjara, kasih mencuri, kisahnya 3 bulan. Kalau tentara mencuri 3 bulan, masa bertugas mencuri saja karena masih cerita. Bapak saudara-saudara sekalian, jalan lagi Nabi. Pelajaran kedua, Nabi melihat ada orang menanam biji. Begitu dia tanam, langsung tumbuh. Masya Allah. Tidak cukup sampai di situ, tumbuh langsung berbuah. Begitu berbuah, hebatnya lagi langsung bisa panen. Dipetik buahnya, muncul buah baru. Petik, muncul buah baru. Tanam langsung panen. Masya Allah. Ada kira-kira di Palopo begitu, tanam langsung panen. Di kampungku tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Nabi geleng kepala, jago datang buat hebat. Siapa dia Jibril? Masya Allah. Siapa dia? Hebat betul. Jibril menjawab, itulah umat Islam warga Palopo yang bangun masjid. Itulah umatmu yang bersedekah di jalan agama Allah. Itulah orang kaya yang membantu orang miskin. Itulah orang miskin yang melapangkan hartanya meskipun sedikit, tapi dia ikut membagi-bagikan pembangunan masjid, anak yatim, janda-janda tua, sekolah-sekolah Islam, dakwah dan kegiatan lainnya. Itu nanti yang dia punya tumbuhan langsung panen. Allah sediakan kita panen di dunia. Nah, sediakan di Allah lahan, tanam langsung panen. Lahan itu adalah majelis taklim, lahan itu yatim piatu, lahan itu sekolah-sekolah Islam, lahan itu masjid, lahan itu fakir-fakir miskin. Maka demi Allah, kalau mendapat lahan seperti itu, jangan pelit, jangan pinggir, jangan balik. Habibie awali, kalau mau lagi terpilih kedua kalinya, jalan sikit. Kalau suka jual sikit, Pak Betulkah? Negara mulia sikit, Pak. Negara mulia. Percaya Pak, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka itu orang pelit. Karena jamu di rumah sikit sekali kau sikit, padahal dia juga sikit. Jelas nih? Jelas. Sedekah. Ibu mau fisik rohani dan jasmani, sedekah. Bapak-bapak mau tertolak dari musibah, sedekah. Mau punya anak yang baik, sedekah. Ustaz, anak ini kok susah sekali sendiri, tidak mau mendengar. Barangkali ibu kurang sedekah sehingga yang dia makan menjadi barang yang tidak manfaat. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak pernah saya dengar orang bilang begini, Ustaz, itu rumah yang disebut kaya sekali itu Ustaz, kaya sekali kampung ini, hanya karena dia rajin bangun masjid, bangkrut ini. Kata yang bangkrut gara-gara apa? Judi. Bangkrut gara-gara apa? Selingkuh, bukan poligami. Beda. Poligami itu halal, boleh, cuma tidak boleh dibahas di sini, marah dulu. Selingkuh tidak boleh. Narkoba, judi itu yang kasih bangkrut orang. Tapi tidak ada orang bangkrut gara-gara membantu sesamanya. Bapak Ibu
pasti kenal itu Haji Yusuf. Beliau itu 2 Ramadan yang lalu diresmikan masjidnya yang dia bangun sendiri yang ke-165 masjid. Sampai detik ini sehat walafiat, sampai detik ini masih gagah perkasa. Terakhir 4 bulan yang lalu saya dengar baru lagi menikah anak sini. Ngerti jadi maksud tua? Ngerti jadi? Artinya kalau kau tidak dapat lagi istri yang baik, jangan beli. Banyak orang yang suka kita, orang suka sedekah. Ya, jangan lagi apalagi Nabi lihat. Masya Allah, ada orang Pak ngacakar-cakar orang, cakar seluruh badannya, teriak sakit tapi ngacakar terus, sakit tapi ngacakar seluruh badannya, lalu dia makan bangkai orang mati di depan. Nabi bertanya, Jibril, bodoh betul itu. Dia tahu sakit kok dia cakar dirinya. Dia tahu itu bangkai kok dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekannya orang. Masuk di sini yang suka wartawan entertainment, yang suka cerita kejelekannya orang. Itu masuk di sini siapa? Masuk di sini apa? Lawan-lawan politik yang mau jadi bupati, mau jadi anggota DPR, mau jadi pejabat, dia jelek-jelekkan lawan musuhnya. Ayat dia cakar-cakar badannya. Tidakkah agama mengajarkan kita jangan kau ungkap aib sesama manusia supaya Allah menutup aib dan kerusakan. Jangan, Bu, ini penyakitnya ibu-ibu ini. Kalau ajak ke gosip, lebih baik kita bilang astagfirullah, jangan saya deh, jangan kita urus kejelekannya orang, belum tentu saya lebih baik dari dia. Aman nih, bisa dikira-kira, bisa. Gimana mau bisa kita gampang dipancing? Gambel, dia begitu banyak itu. Kalian tak tahu urusan. Jangan makin bangga. Termasuk kita mau pilih pemimpin, mau pilih menantu, mau pilih ipar, mau pilih kepala dinas. Jangan pilih orang yang suka jelekan orang. Begitu Nabi masuk di hari itu, kedengaran suara dari arah Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah jawab assalamu alayna. Nabi jawab assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Tuh Nabi jawab. Lalu Jibril menjawabnya, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dialognya Allah, Jibril dan Muhammad ketika tiba yang kita baca dalam ayat. Makanya dalam ayat kita jangan itu, karena itu dialog dengan Allah. Ringkas kisah. Lalu Nabi tidak meminta, Nabi hanya menyampaikan, ya Allah, Engkau memberi kemuliaan kepada Ibrahim alaihissalam dengan gelar kekasih Allah. Engkau memberikan kekayaan kepada Sulaiman yang berlimpah-limpah. Engkau memberikan Isa alaihissalam dengan kemampuan mampu mengobati orang yang penyakit kusta dan menghidupkan binatang yang mati. Engkau memberikan kekuatan kepada Nabi Yunus alaihissalam yang bisa hidup dalam ikan 40 hari. Ya Allah, betapa mulia. Dan Allah menjawab, Muhammad, saya kasih kemuliaan yang tidak pernah saya kasih untuk sekelumit Nabi. Walaupun hadiah yang tidak pernah saya kasih kepada umat-umat dan Nabi sebelumnya. Apa
memperlukan sehat sempat. Nabi bersabda, alhamdulillah, terima kasih. Turunlah Nabi. Lagi ketujuh, tidak ada masalah. Lagi kadang ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, Muhammad, ada oleh-oleh dari Allah Ta'ala, apa oleh-oleh yang kau bawa untuk umatmu? Nabi menjawab, alhamdulillah, dikasih perintah sholat 50 kali sehari semalam. Nabi dan Nabi Musa berapa? 50 kali, bos. Banyak tahuan. Tidak ada tahuan dalam hadisnya. Ini hanya bahasanya dasar tadi, ya, supaya gampang, supaya enak kita dengar. Nabi dan Nabi Musa tidak salah, tidak mampu untuk mati kalau 50. Saya saja umatku yang besar-besar tidak mampu itu kalau 50, apalagi umatku yang kecil-kecil. Makutu 50 kali deplay metre pemilu diskon, minta kau keringanan. Naik lagi Allah, ya Allah, banyak sekali. Allah berfirman, ayat-ayatlah kurangi 5, tinggal berapa Pak? 50 kurang 5 tinggal berapa? 45. Turun Nabi dan Nabi Musa, masih banyak, kurangi lagi, naik lagi Nabi, masih banyak, beda Tuhan, kurangi lagi 5, turun lagi, tinggal 5, 35, Musa masih banyak, ondang mandi. Setiap kali naik kurangi 5, terakhir 35. Nabi dan Nabi Musa berapa? Terus 5 kali. Nabi dan naik lagi masih banyak. Nabi di situ kelihatan cerdasnya, berpikir setiap kali saya naik dikurangi 5, sekarang 35. Kalau naik lagi tidak ada dapat. Ayo topik, mau ditopik ke kiri. Apa yang dikhawatirkan Nabi Musa ternyata betul adanya. Sekarang saja yang tinggal 5 Pak, masih ada yang tinggal 1 kandungan saja. Bagaimana minta saja yang 5? Tidak bisa orang jadi tentara, tidak bisa orang jadi kapolres, tidak bisa lagi orang jadi wali kota. Sampai saja untuk dikerja baru bangun, ayah Allah bisa bayar. Mau naik mobil, ayah Allah bisa bayar lagi. Mau masuk kantor, ayah Allah bisa bayar. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah lagi, meskipun tinggal 5, nilai dan keutamaannya tetap sama. Nah, inilah makna penting dari Isra Mi'raj. Sholat